warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Nuaniah dari Kebidanan D3. Pada video kali ini saya ingin memberikan contoh pengisian partograf. Nah, di sini saya mendapatkan kasus 5, yaitu Nyonya H, umur 32 tahun, G2 P1 A0, umur kehamilan 38 minggu, alamat Gamping. Bersama dengan Tuan I datang ke PMB pada tanggal 25 April 2020 pukul 09.30. Nah, di sini berarti kita isi terlebih dahulu untuk Nyonya H. Nyonya H datang bersama Tuan I pada tanggal 25 April 2020 pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk umur dari Nyonya H sendiri 32 tahun, G2 P1 A0. Berarti di sini jumlah anak hidupnya ada 1 karena sudah melahirkan anak yang pertama. Nah, untuk alamatnya berada di Gamping. Untuk usia kehamilannya sendiri 38 minggu. Nah, pada soal selanjutnya, mengeluh merasakan mules-mules sejak pukul 3, keluar lendir darah di celana dalamnya dan ketuban pecah pukul 9, warnanya jernih. Ibu mengatakan melahirkan anak pertama per vagina dengan berat badan 3.350 gram, sehat, dan sekarang umur 8 tahun. Baik, selanjutnya kita isi terlebih dahulu ketuban pecah, yaitu pada tanggal 25 April 2020 pukul 09.00. Selanjutnya ini mules sejak, kita baca pada kasus mulesnya itu pada pukul 3 dini hari, itu masih di tanggal 25 April 2020 pukul 03.00. Nah, selanjutnya kita lihat pada soal. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil, yaitu TTV tekanan darah 110/80 mmHg, kemudian suhunya 37 derajat Celcius, kemudian nadinya 84 kali per menit. Untuk palpasinya yaitu kontraksi 4 kali dalam 10 menit lama 35 detik. Tinggi fundus uterinya 38 cm, preskep Puka DJJ 145 kali per menit, kepala sudah masuk pintu atas panggul, kemudian penurunan kepala 2/5. Untuk VT-nya, pembukaan serviks 4 cm, sutura sagitalis terpisah, air ketuban jernih. Nah, pemeriksaan laboratorium untuk HB-nya 12,6 gram persen dan protein urin negatif serta urin kurang lebih 120 ml. Nah, di sini terlebih dahulu kita mengisi pembukaan serviks. Nah, pembukaan serviks ini sendiri itu 4 cm. Nah, kita lihat di sini pembukaan serviks ditandai dengan huruf X. Nah, di pembukaan serviksnya 4 cm. Jadi di sini kita beri tanda X. Yang pertama tadi datang pada pukul 09.30. Kita pembukaan serviks di 4 cm. Kemudian di sini penurunan kepala 2/5. Untuk penurunan kepala diberi tanda O. Penurunan kepalanya 2/5, berarti ada di 2 di sini.
Selanjutnya, setelah pembukaan serviks dan turunnya kepala, kita lanjut pada air ketuban dan penyusupan. Nah, tadi pada soal untuk air ketubannya itu jernih, maka kita beri tanda J. Nah, ada beberapa klasifikasi, yaitu untuk U yaitu utuh, M yaitu mekonium, D darah, dan K kering. Nah, pada soal jernih nanti kita tulis J. Kemudian untuk penyusupannya yaitu sutura sagittalis terpisah. Nah, di sini untuk tandanya, jika 0 itu terpisah, 1 bersentuhan, 2 tumpang tindih tapi bisa dipisahkan, dan 3 yaitu tumpang tindih tidak bisa dipisahkan. Kita mendapatkan soal yaitu sutura sagittalisnya terpisah, yaitu kita tulis 0. Nah, selanjutnya kita mengisi pada DJJ janin. Nah, tadi disebutkan untuk detak jantung janin yaitu 145 kali per menit. Ini pada 140, ini 150, berarti pada tengah-tengahnya ya kita beri tanda titik 145. Untuk selanjutnya kita akan mengisi pada kontraksi setiap 10 menit. Nah, di sini soalnya kontraksi 4 kali dalam 10 menit lama 35 detik. Nah, di sini 35 detik masuk dalam klaster ini. Jadi dengan garis-garis tidur, kontraksinya 4 kali. Berarti kita tulis 4 kali dalam 35 detik. Selanjutnya kita akan mengisi tekanan darah pada ibu. Untuk tekanan darahnya sendiri kita mendapatkan hasil 110/80, yaitu ini 110 panah ke atas dan 80 panah ke bawah. Kita hubungkan. Kemudian untuk selain tekanan darah ada suhu. Nah, di sini suhunya 37 derajat Celcius. Kita tulis 37 derajat Celcius. Nah, untuk nadinya diberi lambang titik. Nadinya ini sendiri itu 84 kali per menit. Ini 80, ini 90, berarti pada kelas ini 84 kita kasih titik. Selanjutnya pada soal pukul 10, di sini mewakili 30 menit, yaitu pada pukul 10 DJJ-nya 145 kali per menit. Jadi kita hitung DJJ 145 kali per menit. 45 kali per menit. Kemudian kontraksinya 4 kali per 10 menit, lamanya 35 detik. Masih masuk dalam ini 4 kali per 10 menit, berarti kita masih pakai garis yang ini. Selanjutnya untuk nadinya 84 kali per menit. Untuk nadi saja itu 84 kali per menit. Berarti ada pada 84 kali per menit. Selanjutnya pada pukul 10.30 itu di sini untuk DJJ 148 kali per menit. DJJ 148 kali per menit. Kemudian untuk kontraksinya 4 kali per 10 menit lama 35 detik. Masih masuk dalam di sini dan 4 kali. Berarti masih pakai garis ini. Selanjutnya untuk nadinya 84 kali per menit. Kita tulis lagi 84 kali per menit. Selanjutnya pada pukul 11
148 kali per menit. Kita masukkan lagi DJJ 148 kali per menit. Kemudian untuk kontraksi 4 kali per 10 menit lama 40 detik. Masih masuk dalam sini, berarti pakai garis dan 4 kali. Kita isikan 4 kali. Selanjutnya untuk nadinya 86 kali per menit. Nah, nadinya 86 kali per menit, agak naik sedikit. Nah, 86 kali per menit. Selanjutnya pada pukul 11.30 itu DJJ-nya 150 kali per menit. DJJ 150 kali per menit. Nah, di sini kemudian kontraksinya 4 kali per 10 menit, lamanya 45 detik. Berarti sudah melebihi dari 40. Kita pakai lambang seperti ini, yaitu kontraksinya 5 kali, kontraksinya 4 kali. Jadi kita beri lambang seperti ini. Sampai 4 kali saja. Kemudian pada pukul 12.00 untuk DJJ 154 kali per menit. 154. Kemudian kontraksinya 5 kali 10 menit lama 45 detik. Lebih dari 40, kontraksi 5 kali. Berarti kita beri tanda seperti ini. Selanjutnya untuk nadinya yaitu 90 kali per menit. Kita beri tanda seperti ini. Pada soal selanjutnya yaitu pukul 12.20, Nyonya H mengeluh ingin mengejar. Hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan untuk TTV-nya yaitu tekanan darah 120/80, suhunya 37,2 derajat Celcius, dan nadinya 88 kali per menit. Nah, di sini pukul 12.20, 20 lebih kecil dari 30 menit, maka dia akan masuk ke jam sebelumnya. Jadi pada ini masih dalam jam sebelumnya yaitu 12. Di sini didapatkan tekanan darah 120/80. Di sini 120 naik per 80. Kemudian untuk suhunya 37,2 derajat Celcius. 37,2 derajat Celcius. Kemudian untuk nadinya 88 kali per menit. Masuk 88 kali per menit. Masih dalam sini 88 kali per menit. Selanjutnya kontraksi 5 kali 10 menit, lamanya 46 detik. Berarti di sini kontraksinya 5 kali 10 menit sama lamanya 46 detik. Berarti pakai tanda seperti ini benar, kita isikan. Kemudian DJJ-nya 155. Untuk DJJ 155. DJJ 155 berada di sini. Selanjutnya penurunan kepala 1/5. Untuk penurunan kepala 1/5 yaitu pada pukul 12 diisi 1/5. Kemudian pada pukul 12.30 dilakukan VT pembukaan serviks lengkap yaitu 10. Pembukaan serviks lengkap yaitu 10. Dan warna ketuban jernih serta sutura sagitalis terpisah. Di sini ketuban jernih dan warna sutura sagitalisnya terpisah. Selanjutnya kita berikan hasil pada pukul 13.05
persalinan spontan. Bayi yang lahir perempuan dengan berat badan 3.400 gram dan panjangnya 50 cm. Untuk menilai grafik ini kita dilakukan grafik. Nah, selanjutnya pada bawah juga kita beri tanda penghubung. Nah, di sini untuk pengisian lembar pantograf pada lembar depan sudah terisi. Didapatkan hasil pukul 1.05 persalinan spontan, bayi perempuan berat badannya 3.400 gram serta panjangnya 50 cm. Selanjutnya untuk lembar pantograf bagian belakang. Nah, kita tulis tadi datang pada tanggal 25 April 2020. Untuk nama bidannya Puji, kemudian pada BPM. Untuk alamat persalinannya di Dusun Tejolopo, Gamping, Yogyakarta. Kemudian untuk catatannya yaitu kelas 1, 2, 3, dan 4 tidak ada rujukan, kemudian alasan juga tidak ada, serta tempat rujukan tidak ada. Nah, di sini pendamping pada saat merujuk. Karena ini merujuk berarti tidak dilakukan pendamping. Kemudian masalah dalam kehamilan atau persalinan. Tidak ada masalah dalam kehamilan atau persalinan. Kemudian pada kelas 1, partoglam melewati garis waspada. Tidak. Jadi tidak ada masalah. Kemudian penata laksanaan masalahnya tidak ada, hasilnya juga tidak ada. Kemudian pada kala 2 yaitu episiotomi, tidak. Pendamping pada saat persalinan yaitu suami. Pemantauan DJJ setiap 5-10 menit selama kala 2. Nah, hasilnya kita lihat dari hasil pantograf tadi diberikan hasil bahwa grafiknya itu turun naik, tetapi masih pada batas normal. Jadi kita tulis hasilnya untuk DJJ, hasilnya turun naik, akan tetapi masih dalam batas normal. Kemudian tidak ada gawat janin. Distosia berarti tidak ada tindakan yang dilakukan. Kemudian distosia bahunya tidak. Masalahnya berarti tidak ada. Kemudian pada kala 3, inisiasi menyusui dirinya iya. Kemudian di sini untuk lama kala 3-nya yaitu setelah bayi lahir sampai dilakukan lahirnya plasenta. Nah, di sini bayi lahir pada pukul 13.05, kemudian 10 menit plasenta lahir. Berarti lama kala 3 ini sekitar 15 menit. Kemudian pemberian oksitosin, ya, waktunya pada 5 menit setelah bayi lahir. Kemudian tidak ada alasan. Penjepit tali pusat juga tidak ada. Untuk pemberian ulang oksitosinnya tidak. Kemudian penegangan tali pusat terkendali juga tidak ada penegangan. Selanjutnya di sini untuk meses fundus uteri, ya, dilakukan meses fundus uteri. Kemudian plasenta lahir lengkap, berarti iya. Berarti di sini tidak diisi ya, karena plasenta lahir lengkap. Kemudian plasenta tidak lahir lebih 30 menit, tidak, karena tadi plasenta lahir setelah 10 menit. Kemudian dilakukan laserisasi. Iya, kita melakukan laserisasi pada perineum, yaitu pada derajat kedua. Nah, untuk tindakannya itu penjahitan.
penjahitan dengan anestesi. Untuk atonia uterinya tidak. Kemudian jumlah darah yang keluar atau perdarahannya itu kurang lebih 20 cc. Untuk masalah penata laksanaannya tidak ada dan hasilnya tidak ada. Kemudian pada kala 4, kondisi ibu KU-nya baik. Untuk nadinya 88 kali per menit. Kemudian masalah dan penata laksanaannya tidak ada. Kemudian di sini bayi baru lahirnya untuk berat badannya 3.400 gram. Panjang badan 50 cm, jenis kelamin perempuan. Penilaian bayi baru lahirnya baik. Kemudian bayi lahir dengan normal. Kita juga melakukan mengeringkan, menghangatkan, rangsangan taktil, vitamin K, dan imunisasi hepatitis. Kemudian tidak ada asifikasi. Selanjutnya di sini tidak ada cacat bawaan, hipotermi juga tidak ada. Pemberian ASI setelah jam pertama bayi lahir ya, waktu 1 jam setelah bayi lahir. Tidak ada alasan di sini, masalah juga tidak ada. Selanjutnya kita isi pada pemantauan. Nah, pemantauan ini sendiri pada jam pertama yaitu pada waktu 14.00, tekanan darah 120/80. Kemudian nadinya 84 kali per menit, untuk suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian di sini tinggi fundus uterinya 1 jari di atas PST. Untuk kontraksi uterusnya keras, kandung kemihnya kosong, pendarahannya kurang lebih 10 cc. Kemudian pada pukul 14.15 untuk tekanan darah masih sama 120/80. Untuk nadinya 88. Tinggi fundus uterinya sama, 1 jari di atas PST. Kontraksi uterusnya masih sama, yaitu keras. Kandung kemih juga masih kosong dan pendarahannya 5 cc. Selanjutnya pada pukul 14.30 untuk tekanan darah juga masih sama, 120/80. Untuk nadinya juga sama, 88. Nah, di sini untuk tinggi fundus uterinya 2 jari di atas PST. Nah, uterusnya juga masih keras, kandung kemih juga kosong. Untuk pendarahan kurang lebih 10 cc. Kemudian pada pukul 14.45 untuk tekanan darahnya 110/80. Untuk nadinya 88. Di sini untuk PST-nya sama, 2 jari di atas PST. Di sini kontraksi uterusnya keras. Nah, di sini kandung kemih 100, kurang lebih dalam pendarahannya 15 cc. Selanjutnya pada pukul 15.15 untuk tekanan darahnya 110/80. Untuk nadinya 84 kali per menit. Untuk suhunya 36 dan tinggi fundus uteri masih sama, 2 jari di atas PST. Kemudian kontraksi uterusnya juga masih keras, kandung kemihnya kosong dan pendarahan kurang lebih 10 cc. Selanjutnya pada pukul 15.45 tekanan darahnya 110/80. Untuk nadinya 84 dan tinggi fundus uterinya 2 jari di atas PST. Untuk kontraksi uterus kosong, kandung kemihnya itu 75 dan pendarahannya kurang lebih 15 cc. Nah, itu tadi teman-teman hasil dari pengisian lembar